Ini ngelewati jalan yang jelek ya. Nggak ada rasanya nih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, sekarang kita berada di Hyundai Palisade Calligraphy Hybrid Electric Vehicle. Nah, ini jadi tipe tengahnya ya ini Om ya. Ini sudah full leather ya, untuk dashboardnya leather, terus MID-nya juga udah nyambung sampai ke sana. Ini setirnya teman-teman. Setirnya udah juga leather, udah ada stitch warna brown ya. Di sini ada pengaturan untuk audio steering switch-nya. Di sebelah sini ada adaptive cruise control, lane keeping assist, ada di sini semua. Bisa diatur dari sini. Di tengah-tengahnya ini ada 4 LED. Tuas transmisi ada di sini nih teman-teman. Ya, di bawah sini. Untuk saklar lampu ada di sini. Lampunya udah bisa auto, ini auto, lampu kecil, ini lampu besarnya. Nah, terus ada animasi nih di layar di depan sini. Kalau misalnya lampunya nyala juga nih. Tuh, di sini juga ada tampilannya nih. Jadi kita nggak nyari-nyari, dia langsung indikatornya ada di sini nih. Sebelah sini wiper sudah bisa diatur high, low atau off. Di sini ada pedal shift-nya ini untuk menambah dan mengurangi dari gear-nya ya. Sini MID-nya teman-teman. Untuk ke home di sini sudah layar stop sentuh. Ini ada map-nya nih. Di sini juga lihat tampilannya ini teman-teman, kayak udah real ya. Kiblat, telepon, proyeksi ponsel, memo suara, kursi, setelan. Ini kursi yang untuk nah, ini kursi nih. Penghangat di kursi penumpang. Ada 3 level ya. 3, 2, 1 ini penghangat. Terus ventilasi ini untuk mendinginkan ya. Oh, cuman tersedia di baris kedua ya. Tuh. Oke, nah ini terus untuk pengaturan jok nih. Bisa dimajukan. Fungsi nggak, Bun? Fungsi ya? Ah, fungsi tuh. Ini bisa dilipat kayak gini ataupun kayak gini. Oke, back, memo suara, kursi, setelan, mode cuci juga ada, cuaca, kalender, mode valet nih, misalnya parkir ya, kemudian misalnya parkir. Ini diagnostik kendaraan. Kalau misalnya ada kerusakan itu bisa dilihat di sini teman-teman. Notifikasi juga ada di sini. Nah, terus ini kaca spionnya teman-teman. Ini udah digital ya, udah digital. Ini bisa juga ini settingan ada di sini. Nih, misalnya kecerahannya bisa diatur, terus juga untuk naik turunnya ini bisa diatur juga. Di atas ini tombol untuk sunroofnya, panoramic sunroof depan dan belakang. Ini untuk lampu nih, udah tombolnya sentuh ya. Nih, sentuh. Ini SOS jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini ada blue linknya. Untuk sun visornya ini juga udah warna black, udah warna hitam ya. Untuk plafon dan juga sun visor ini udah ada lampu nih. Nih, lampu hiasnya atau vanity mirror, dan juga ada lampunya vanity mirrornya. Ini enggak ada hand grip, ya, tapi di penumpang ada hand grip tuh, hand grip yang udah dilipat. Di sini AC-nya nih, ini AC, terus ini untuk mengaktifkan sensor depan, terus ini untuk menampilkan kamera 360 nih. Nih teman-teman, bisa juga dilihat ini untuk di belakang ya, ini untuk depan. Ini dari visual 360-nya ya, animasi seperti ini. Terus di sini untuk volume, home, kembali lagi ini map nih. Ini map. Oh, shortcutnya di sini teman. Ini untuk search media. Ini hazard. Ini untuk mencari track ya. Ini untuk favorit nih. Ini di setupnya teman-teman atau settingan. Bisa setting dari sini. Nah, ini drive mode-nya ada di sini teman-teman. Jadi ketika driver mengemudi bisa langsung mengganti drive mode-nya ada di sini. Enggak di sini lagi, dia udah di sini. Dan terus ini untuk auto hold. Nah, di bawahnya ini udah pengaturan digital AC-nya teman-teman. Yang kalau depan ini berbeda, dual zone ya. Di depan kanan dan kiri itu bisa diatur berbeda suhunya. Seperti ini, yang paling dinginnya di 17 derajat, sedangkan untuk yang paling hangatnya itu ada di 27 derajat. Untuk di sini sepertinya sama nih. Ini ada juga pengaturan kursinya, ini front rear, ini untuk defogger depan, defogger belakang, ini untuk pemanas dari setir. Nah, ini untuk pengaturan kipas, bisa langsung disentuh. Ini untuk menaikkan kipas, ini untuk menurunkan kipas. Ini open close air, ini AC-nya, ini arah semburan AC bisa diatur atas bawah atau bawah saja atau atas sekali lagi itu bisa tuh.
Ini driver only, bisa juga driver only. Nah, kalau diklik driver only, dia balik ke sini semua nih AC-nya. Ini untuk penghangat kursi, ini untuk pendingin kursi, dan ini untuk mematikan AC. Oke, Bun, kita test drive ya. Ini posisinya di P, ada di sini tuasnya, kita R. Mobilnya dimensinya besar, teman-teman. Tenaganya juga buas. Tuh, dia langsung tuh. Iya, safety dia. Safety-nya tuh. Pengeremannya. Sensornya, langsung. Kak. Sensornya Ya, nyala. Kalau ada orang di belakang kan sensor. Ini sangat sensitif ya. Terus juga tampil nih di sini. Tampil. Terus pada saat kita memutar setir, dia langsung mengarahkan nih. Nih. Dia ngikutin dari setir kita. Terus di atas itu ada head up display-nya, teman-teman. Kalau di sisi driver kelihatan tuh 0 km per jam. Oke. Kita ganti lagi tuasnya ke D. Kanan ya? Kanan, Kak. Ke kanan, karena di sini kita pengetesannya hanya di dalam ya. Lampu sen dinyalakan, ini nyala juga nih di head unitnya. Tuh, kameranya juga langsung nih muncul kayak gini nih. Tuh, animasinya udah kayaknya udah full HD nih, teman-teman. Tenaganya. Ini ngelewati jalan yang jelek ya. Nggak ada rasanya nih. Aman. Aman. Jalannya nggak rata nih, teman-teman. Bantingannya kan empuk. Di door trimnya nih juga nih ada pengaturan memory seat ya, memory seat dari kursi driver. Jadi kalau misalnya kita udah setting misalnya 1, 2, ini udah ada 2 nih settingannya nih. Hyundai Palisade ini, teman-teman ya, kan mobilnya mewah. Mobil mewah, kalaupun kita mau bawa sendiri itu masih oke banget. Ya, masih oke. Nggak dikira driver. Kalau yang seperti yang kayak bentuk-bentuk van kayak gitu kan, kalau kita bawa sendiri itu dikira driver. Kalau ini masih oke kalau kita mau bawa sendiri. Kalau yang hobi nyetir masih bisa lah kita, kalau mau beli Hyundai Palisade ini masih cocok. Kenyamanannya dapet, premiumnya dapet, prestige-nya dapet. Ini soundnya Bose, teman-teman ya. Ini untuk Twitternya Bose, speakernya juga Bose. Terus ada lagi nih ambient light-nya. Ya, ambient light-nya juga bisa diatur di sini. Ambient light-nya itu warnanya hijau kayak gitu, bisa diatur warna apa aja. Terus pedal shift-nya, teman-teman, bisa diatur juga nih, teman-teman. Tadi udah saya turuni ke 1, ke 2. Ini lampunya off ya, teman-teman, belum auto, tapi dia tetap nyalain di lampu DRL-nya tuh. Kelihatan tuh di Innova. Kalau misalnya lampunya ini auto, tuh ini auto nih. Ini kan udah agak gelap ya. Jadi di deteksinya itu udah mulai bisa menyalakan lampu. Kalau kita off kayak gini nih, hanya DRL saja. Central box-nya ini terdapat wireless charging, terus ada USB Type C nih, Type C ya. Ini ada cup holder. Nah, teman-teman, terus di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Tuh, tempat penyimpanannya nih. Tuh, di bawahnya juga nih. Kalau misalnya takut bunyi ya, dia udah dilapisi lagi bahan nih supaya nggak bunyi. Misalnya kan kunci kayak gitu kan biasanya buat bunyi. Terus di sini juga udah ada lampunya nih, ada backlight-nya. Tutupnya manual ya. Manual. Oke teman-teman, sekian test drive singkat kita di Soma Palembang yang ditemani oleh Kak Arif ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat untuk membeli unit Hyundai, teman-teman bisa kontak ke Om Arif ini teman-teman. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.